karena saya sekarang sudah milik masyarakat Kota Palangkaraya, saya balik yang utama adalah namanya kota itu sendiri, biar memperkenalkan Kota Palangkaraya gitu. Kita lanjut lagi, terus gini, di tracing kan dari beberapa waktu ini di tracing Palangkaraya Kota Cantik, atau kadang sebaliknya Palangkaraya Kota Cantik di tracing. Ya, Palangkaraya Kota Cantik di tracing. Iya kan? Apa sih maksudnya itu? Maksud memasukkan kota itu ke dalam dunia balap. Iya. Jadi awal kan di tracing itu adalah seperti kosakata Inggris, bahasa Inggris saya kan pakai S, berarti Didit dan teman-teman lah, seperti itu, seperti Mas Didit lah dan kawan-kawan, saya bikin aja Dits gitu kan, Dits Racing. Ya alhamdulillah pada saat ini diberikan kesempatan menjadi wali kota Palangkaraya. Karena saya adalah wali kota Palangkaraya, memang motonya ataupun tagline-nya Kota Palangkaraya ini kan memang kota cantik. Nah, jadi saya balik, karena saya sekarang sudah milik masyarakat Kota Palangkaraya, saya balik yang utama adalah namanya kota itu sendiri, biar memperkenalkan Kota Palangkaraya gitu. Sebelumnya juga orang di tracing Palangkaraya, berarti orang juga langsung. Ya, tetapi memang sengaja saya munculkan Palangkarayanya supaya lebih mengenalkan Kota Palangkaraya, ya kan? Karena memang tugas saya juga, tugas saya seperti itu. Jadi ditsnya kita taruh di belakang lah, itu yang melatar belakangi warna livery untuk dua tahun ini gitu ya. 2 tahun ini warnanya sampai ada ukiran Dayak gitu ya. Ya. Jadi semenjak itu kita karena membawa nama kota, etnis ataupun kebudayaan lokalnya kita munculkan. Jadi semacam itu, jadi kita munculkan batik-batik Dayak kan, warnanya juga. Kalau di sini sebenarnya Dayak itu warnanya ada 5 ba, Mas. 5 ba itu berarti ada 5 warna seperti itu. Nah, jadi konsep warna itu pun dari beberapa konsep warna Dayak itu seperti itu. Jadi kalau mendesainnya saya sendiri, Mas. Saya kebetulan ya sukalah kadang-kadang gambar, coba membuat suatu coretan-oretan, oh seperti ini kayaknya asik, ya itulah semacam itu, Mas. Kenikmatan, mungkin saya bilang yang tadi, kenikmatan prosesnya itu saja sih sebenarnya. Mungkin melihat motornya dengan gantengnya seperti itu, mungkin kepuasan juga, Pak. Iya, kadang-kadang kadang-kadang dipajang aja, Mas, dipajang-pajang, dilihat. Tapi ya, akhirnya pada saat ini juga akhirnya kepengen juga punya motor yang dinaikin sendiri kan, ya contoh ikut ekstrim itu. Seperti itulah ya, namanya hobi, Mas, dari kecil tetap ada dari hati ya. Saya memang benar-benar dari hati lah, mungkin hobi otomotif, khususnya balap road race itu. Awal road race ya kan? Kuliah mungkin karena waktu, dan memang waktu itu tidak diperbolehkan, balik ke sini sampai sekarang, akhirnya kembali lagi seperti awal. Seperti kita lah, dunia kan berputar, kembali lagi balik ke awal seperti itu. Terus gini, Bos, sekarang kan Bos Didit itu kan jadi wali kota Palangkaraya, dan di Palangkaraya itu ada sirkuit permanen yang cukup istimewa lah menurut saya. Dan sudah lama itu sebenarnya. Sudah lama sekali itu ya. Dari tahun berapa tuh? Persisnya saya lupa, mungkin 2000 sampai 2002 lah, seperti itu. 2000 sampai 2002. Itu aspal yang baru ya? Ini aspal yang udah baru dan sudah sempat ada pelebaran seperti itu. Terus gimana kedepannya buat di sirkuit itu sendiri? Iya. Mana nih, woy? Jadi ada keunikan sendiri sirkuit tersebut, Mas. Jadi sirkuit tersebut yang pertama adalah milik pemerintah. Nah, tetapi di situ ada 2 aset, Mas. Ada 2 aset. Tanahnya milik pemerintah Kota Palangkaraya, bangunan fisiknya seperti bangunan dan sirkuitnya gitu, itu adalah milik pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Jadi bukan pure punya. Jadi agak susah itu namanya, kita pencatatan aset kan ada di, kalau pencatatan asetnya berarti ada di pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, tetapi berdiri di atas tanah
pemerintah Kota Palangkaraya. Nah, pada saat ini kebetulan memang saya ingin mengajukan kepada Pak Gubernur Kalimantan Tengah untuk menghibahkan aset sirkuit tersebut ke Kota Palangkaraya, karena itu adalah berdiri di satu sertifikat pemerintah Kota Palangkaraya. Nah, untuk saat ini memang salah satu kendala adalah tentang fasilitas surplus sirkuit lah. Surplus sirkuit, tribun dan lain-lain itu sudah tidak terawat. Nah, saya ingin merawat, saya ingin mencoba membangun, tetapi karena bukan aset milik pemerintah Kota Palangkaraya itu agak susah nanti kita pada saat pertanggungjawaban audit lah, seperti itu. Nah, pada saat ini sebenarnya sudah hampir final akan dihibahkan ke Kota Palangkaraya, tapi karena maklum pada saat ini kan di Provinsi Kalimantan Tengah sedang pilkada. Nah, jadi mungkin mudah-mudahan insya Allah kalau tidak ada halangan itu 2021 mungkin bisa dihibahkan ke Kota Palangkaraya. Akhirnya saya bisa pelan-pelan membenahi sirkuit tersebut, karena semua potensinya luar biasa, tanahnya sangat luas, jadi masih bisa dibentuk, dirubah ataupun ditambah seperti itu. Ini juga tidak terlalu jauh dari pusat kota. 15 menit. Ya. Kalau di Bandara kan? dari Palangkaraya ini serba 15 menit. Ke bandara juga segitu ya? 15 menit, ke Qatar 12 menit, ke sirkuit 15 menit. Jadi menunggu itu ya? Menunggu hibah. Karena kan mengapa sampai sekarang dari pemerintah kota itu belum melakukan? Belum bisa melakukan sana, tetapi akses masuk, tapi bukan ke sirkuit bisa. Nah, tapi untuk ke sirkuitnya belum gitu. Karena kan kita pasti harus agak ribet nanti pada saat audit gitu kan, audit tiap tahun dari BPK kan, nanti kan dipertanyakan, bisa menjadi pertanyaan seperti itu. Ya, supaya kita tidak terjadi permasalahan saja gitu. Rencananya berarti apa, Mas? Renov perlahan. Perlahan. Saat ini kita kan situasi dan kondisi pemerintah itu tahu sendiri, pada saat pandemi ini semua turun drastis. Akhirnya pasti kita tetap akan memprioritaskan program-program utama dulu. Ya, kalau namanya itu kan stadion olahraga lah, seperti itu, stadion olahraga, fasilitas umum kan itu. Mungkin perlahan sembari ekonomi, pertumbuhan ekonomi kita sudah normal, akhirnya pendapatan asli daerah kota sudah mulai membaik, nah mungkin bisa sambil kita berjalan perlahan. Kalau saat ini sedang kondisi pandemi, ya semua sama lah. Mungkin banyak yang bertanya ya, kenapa ini wali kotanya racing tapi sirkuitnya kenapa nggak ini? Mungkin banyak juga yang Mungkin salah satunya seperti itu. Kenapa? Tetapi kita sebenarnya kalau kondisi aspal kan Mas Didi sudah lihat sendiri, sebenarnya tidak ada permasalahan. Yang kurang itu hanya sebenarnya finishing, surplus pelengkap fasilitas umum, fasilitas umum dan sosialnya kan, tribun, mungkin toilet, layout apa untuk keluar, ban pengaman, yang seperti pagar keliling, seperti itu. Karena cukup PR karena sebenarnya memagari sirkuit Sabaru itu. Itu luas itu. Luas. itu. Jadi cukup PR kita untuk memagari itu. Budgetnya pasti nggak sedikit itu. Tidak sedikit kan, tapi juga masuk sampai ke hutan seperti itu. Tapi kalau secara desain itu memang sayang kalau nggak di. Ya, karena itulah sebenarnya sayang, dan situ sebenarnya potensi salah satu masuk kawasan wisata, Mas. Jadi dan di program visi misi saya di RPJMD saya itu, Sebangau itu termasuk nanti tempat wisata dan sport center. Ya. Sebenarnya pada tahun ini, Mas, 2020, di samping sirkuit itu kita mendapatkan bantuan dari pemerintah, dari Menpora. Dari Menpora, gor untuk olahraga cukup besar di samping sirkuit itu. Nah, tetapi karena kembali COVID, potong anggaran sana sini kan, ya akhirnya tidak jadi. Di situ sebenarnya sport center, di belakang itu adalah wisata, Mas. Jadi gor itu kan berarti nggak cuma buat badminton atau basket? Iya, gor. Iya, ada beberapa. Sebenarnya sudah pasti 2020 sudah dipastikan, diketok. Tapi tiba-tiba kita pertengahan kena pandemi, semua anggaran difokuskan untuk penanganan dan pemutusan mata rantai, akhirnya semua di cancel. Semua pembangunan infrastruktur fisik lah dipotong. Akhirnya tidak jadi. Pak Wali juga nggak kepengen seperti itu juga ya kan? Ya siapa yang mau seperti itu? Cuma memang adanya seperti ini. Ya keadaan. Balap juga sama ya, Bos. Nah itu ya keadaan, ya sudahlah kita jalani saja.